Oke, balik lagi di Politeknik Lamandau di Prodi Teknologi Produksi Ternak dengan mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen Ternak. Di babnya ini kita menghandle dari sapi pedaging atau sapi potong. Jadi bagaimana cara kita melakukan handling dari sapi pedaging. Jadi ketika kita bekerja sama dengan sapi pedaging itu membutuhkan seni itu yang hanya bisa didapatkan dari kita mencobanya. Jadi kita melakukan dan mencobanya. Jadi itu tidak bisa hanya diajarkan langsung bisa. Jadi kita harus mencobanya sendiri. Jadi kita memahami dan mencobanya. Jadi kalau talenta dari teknik dari handling itu ada pelajaran dari behaviornya atau perilakunya, tapi itu efisien kalau juga dilakukan dengan praktek. Nah, banyak ya bentuk dari teknik, ada yang menggunakan, tapi yang penting menggunakan itu adalah pergerakan kita, tangan atau mata sebagai koordinasinya. Jadi antara kontak mata juga berpengaruh. Terus apalagi sih yang penting itu adalah pengulangan. Jadi kalau dilakukan berulang-ulang, jadi hewannya lebih paham. Timing atau waktunya juga harus pas. Sequencing itu pengulangannya. Kemudian harus juga disesuaikan nanti kita sebagai handler menyesuaikan sama mekanisme si sapinya nanti. Nah, bagaimana kalau membuat itu efisien dan aman untuk hewan, handling yang aman dan yang efisien? Jadi kita harus menghindari ketidakkonsistenan. Jadi entah itu posisi, timing, sama pergerakan kita. Pergerakan, gerak jalan misalnya lebih cepat atau lebih lambat, itu harus konsisten. Jangan kita lakukan misalnya hari ini gerak langkah kita cepat, besok lambat. Itu jangan. Itu menyebabkan nanti interaksinya berbeda. Jadi biasanya diusahakan sama agar tidak kita sebagai handler menjadi lawan bagi hewan. Jadi nanti hewannya juga lebih aman untuk kita handle. Ya, ini handling itu memang harus dicoba. Jadi handling itu datang dari banyaknya percobaan sama kita membaca ilmu juga agar kita memahami. Yang penting adalah memahami bagaimana cara hewan itu bekerja. Entah mereka berjalan. Jadi mereka nanti juga ada bagaimana ketika mereka bertahan. Jadi bertahan dari apa? Dari serangan. Nah, jadi pikiran hewan itu tidak bisa kita prediksi. Jadi itu hanya berdasarkan apa yang kita pikirkan sama kita rasakan. Jadi kita harus mencoba terus. Nah, dengan kita berpikir bahwa hewan itu lagi berpikir apa, itu bisa menciptakan pengetahuan. Jadi kita bisa memprediksi pergerakan selanjutnya dari hewan tersebut. Nah, kita harus juga mengimprove skill kita. Jadi
karena hewan besar, di sini sapi potong itu tidak seperti yang manusia lakukan. Jadi hewan berbeda pergerakannya. Jadi mereka melakukan perilaku atau merespon rangsangan itu sesuai dengan apa yang mereka dengar dan mereka lihat. Nah, itu jadi kita harus mempelajari tentang nanti juga pendengaran sama penglihatan juga. Nah, kemudian bagaimana sih menjadi handler yang efisien? Jadi kalau handler efisien, jadi yang efisien, yang mempercepat hewan patuh sama kita. Jadi di percobaan pertama itu biasanya mencoba untuk melarikan diri atau menghindar. Jadi percobaan pertama ketika kita mendekati hewan, jadi hewan akan merespon dengan mencoba melarikan diri atau menghindar. Nah, kalau yang kedua dan ketiga itu dia berusaha untuk melindungi dirinya. Jadi itu yang bisa kita coba. Jadi kalau untuk menjadi handler yang efisien, nah itu kita harus membuat, di sini kita contohkan hewan sapi darahnya atau sapi darah atau sapi betina. Ini kita harus membuat dianya aman dulu. Aman, posisinya itu nyaman. Jadi nanti kita berhubungan dengan apa? Juga berhubungan sama angle-nya. Jadi sudut pandangnya. Sama rate-nya, kemungkinan rate-nya seringnya kapan, kemudian intensitasnya, banyaknya kita akan melakukan itu kita prediksi dulu. Jadi kalau kita sudah melihat hewan melakukan defensive mode kepada kita, kita harus mengurangi stimulan atau mengurangi pergerakan kita kepada hewan tersebut sementara waktu. Jadi membuat dia tenang dulu. Nah, yang ini bagaimana kita merasakan dari pergerakan hewan. Jadi hewan itu bereaksi berdasarkan sistem sensor, kemudian apa sih tendensinya kepada dirinya, kemudian pengalamannya. Jadi ketika dia mengalami pengalaman yang baik, selanjutnya dia akan merasa itu pasti pengalaman baik. Tapi kalau dianya sudah mengalami pengalaman yang buruk, misalnya dipukul atau dia ditendang atau kasar, itu teringat gitu ya. Nah, untuk mata, jadi kita bedakan dulu antara hewan yang di sini sapi dengan yang manusia. Jadi manusia itu jenis matanya binokuler, jadi maju ke depan. Nah, kalau untuk sapi itu monokuler yang wide, jadi satu arah saja. Kalau binok dua, maju ke depan. Kalau yang di sini monokular, satu sisi kemudian luas pandangannya. Untuk apa? Untuk mengetahui keberadaan dari predator lebih cepat, gitu ya. Jadi seperti itu. Bentukannya horizontal pupil, jadi itu menyebabkan lebih luas pandangannya. Kemudian kuping. Jadi kita harus memperhatikan posisi kuping, itu bisa menyebabkan
ke arah mana suara yang dihasilkan oleh pergerakan handler itu bisa didengarkan oleh sapi. Nah, itu antara mata dan sapi itu bekerja bersamaan, unison. Jadi sesatu kesatuan. Jadi saling membantu. Nah, audiogram. Jadi audiogram itu adalah frekuensi yang bisa ditangkap oleh sapi. Jadi kalau manusia itu kan rentangnya apa? 20 ribuan ya, MHz. Nah, dianya bisa lebih rendah lagi dari yang bisa didengar oleh manusia. Jadi hewan-hewan itu biasanya punya frekuensi suara yang lebih rendah. Ya seperti kelelawar malah jenis ultrasonik mampu didengar. Jadi yang panjang rentangnya, mau yang tinggi sampai rendah. Nah, khusus untuk sapi ini dianya frekuensinya lebih rendah. Jadi dia lebih mudah mendengarkan. Jadi kalau suara keras, sapi akan lebih mudah stres. Nah, kalau kita mencoba untuk berteriak atau lebih keras suaranya, itu bisa menyebabkan respon untuk menggigit. Jadi kenapa itu wajar? Karena kalau kita perhatikan predator-predator seperti singa, itu mereka mempunyai frekuensi suara yang tinggi. Jadi mereka mengaum. Misalnya kalau serigala melolong. Jadi itu menyebabkan respon yang ada di sapi berespon untuk melakukan penjagaan atau defensif. Bisa nanti modelnya adalah menggigit atau menanduk atau menendang. Nah, ada namanya perilaku yang agresif. Nah, perilaku agresif ini didapatkan dari kemampuan untuk melihat dan mendengar. Jadi ketika dia mendengar, kemudian melihat, itu bisa menyebabkan nanti apakah dianya mau melarikan diri, menghindar, atau melakukan perilaku yang agresif. Nah, kalau sapi tidak mampu bergerak bebas atau cepat, mereka bersiap untuk melakukan perlawanan, defensif perlawanan. Nah, kalau dianya nggak punya opsi lain untuk melarikan diri, dia akan bertahan, kemudian dia akan melakukan penyerangan. Jadi defensif dulu. Jadi kalau kita perhatikan ada defensif, tubuhnya melakukan defensif, setelah melakukan defensif baru dia melakukan ofensif atau aggressive behavior. Selanjutnya reactivity atau bagaimana sapi mengulangi aktivitasnya. Jadi bagaimana handler jadi itu harus pelan dan sabar jika ingin mengajarkan step by step apa yang harus sapi itu kita mau buat. Jadi kita harus bisa mengambil fokus dari sapi tersebut. Nah, ketika kita melakukan aktivitas handling atau handler, kita sebagai handler harus ketika selesai melakukan suatu aktivitas, kita harus berhenti dan melihat apa yang akan dikerjakan oleh sapi tersebut. Apakah dia patuh mengulangi aktivitas tersebut atau tidak. Nah, ketika kita mau melakukan handling, jadi ada namanya gerakan suara dan ada gerakan tangan. Jadi
bagaimana nanti hewan sapi di sini bisa memprediksi. Jadi kalau handler itu mau memegang mereka, jadi kontak mata dengan hewan sapi itu penting. Kemudian kita harus memperlihatkan tangan kita. Jadi kita menggerak-gerakkan tangan, dan yang penting di sini apa? Kita harus membalikkan telapak tangan kita. Jadi bagian punggung tangan terlihat ke arah mereka. Karena itu juga berfungsi agar hewan itu merasa nyaman bahwa dia tidak dalam posisi hendak ditangkap. Nah, itu penting. Jadi patternnya kita sembunyikan. Yang kita lihatkan ke mereka adalah tangan di bagian punggung, bukan telapak, tapi punggung tangan, punggung telapak tangannya. Nah, bagaimana nanti juga ada model yang dilepas liarkan pasteur, ada juga yang ditaruh di kandang atau di kurungan. Jadi ada kandang besar, ada kurungan yang hanya satu saja. Jadi itu juga nanti bagaimana perbedaannya ada. Jadi kalau yang di pasteur itu atau yang dilepas liarkan, jadi mereka lebih banyak pergerakannya. Kalau yang di pen itu mulai lebih sedikit. Kalau yang di kandang, kurungan, itu bisa jadi lebih sedikit. Ada juga nanti yang menggunakan tali kekang. Tapi kalau untuk yang dalam jumlah banyak, tali kekang itu tidak efisien untuk manajemen sapinya. Ya, di sini bagaimana ketika kita menghadapi hewan sapi yang terkejut. Nah, jadi ketika sapi terkejut itu memberikan efek yang kaget, kemudian dianya melakukan gerakan yang tidak terkontrol. Jadi itu refleksnya bisa menyebabkan ketidakstabilan dalam pergerakannya. Nah, itu ketika responnya banyak, yang ketika dianya kaget, itu menyebabkan adrenalin. Nah, adrenalin efek itu jadi memompa. Jadi dianya lebih agresif nantinya. Nah, untuk menghindari atau menanggulangi itu, kita harus menurunkan. Karena adrenalin itu lebih lama, jadi kita beberapa menit harus kita turunkan dulu. Sampai posisi kita kontak mata, kemudian dia ketika kita dekati tidak terkejut, baru kita boleh mengulanginya. Nah, kita menghindari ketika sapi itu terkejut, karena dia akan mengingat nanti itu selanjutnya akan tersimpan dalam memorinya. Jadi banyak teknik yang salah, seperti berteriak, kemudian memukul, kemudian menyerang mereka. Itu memang membuat mereka takut, tetapi itu nanti memperlambat interaksinya, kedekatan kita dengan hewan tersebut. Nah, bagaimana sih ketika kita mempelajari menggiring hewan? Jadi kita harus tahu bahwa pada awalnya sapi itu ketika lahir, anak sapi, calf, ketika lahir dia akan berusaha
mendekati induknya. Nah, dia akan mengikuti induknya. Berarti dia berada di belakang, yang dianggap sebagai induknya berada di depan. Jadi ada teknik seperti itu. Jadi kita handler, ada yang menggunakan teknik kita yang di depan atau kita yang di belakang. Nah, kalau ketika di depan, jadi nanti hewannya mengikuti seperti mengikuti induknya. Nah, itu kalau sudah ada keterikatan kita dengan hewan tersebut. Nah, itu akan dipermudah ketika kita memperlakukan indukannya secara baik. Jadi anaknya nanti juga lebih mudah kita arahkan. Nah, ini gambarnya. Jadi calf atau anak sapi akan mengikuti induknya atau dam. Nah, yang ini adalah teknik ketika berada di belakang. Jadi di belakang ini lebih rumit, lebih beresiko, tetapi mempercepat ketika akan menggiring hewan dalam jumlah banyak. Jadi ini metode yang efisien, jadi melakukan zigzag. Kenapa sih kita melakukan zigzag? Jadi karena tadi pupil sapi tadi bentuknya horizontal satu arah, jadi kita harus membiarkan mata kiri dan mata kanan dari sapi itu melihat kita. Jadi dia tidak perlu menoleh, jadi dia memastikan bahwa kita berada di belakangnya. Jadi kita terus jalan. Itu jadi ketika kita meningkatkan kecepatan, jadi kalau kita sudah terbiasa dan sapinya juga sudah terbiasa dengan gerakan kita, itu kita bisa percepat. Tapi jangan terjadi inkonsistensi atau ketidakteraturan. Jadi ketika cepat kita tidak boleh lambat lagi. Ketika cepat terus, kalau sedang terus, kalau kita gerakan lambat terus. Jangan membingungkan hewan. Nah, ini lebih bagus daripada, lebih cepat, lebih bagus daripada suara. Kenapa? Suara kadang-kadang distorsi, tetapi bukan berarti kita tidak perlu bersuara. Jadi semuanya bisa digunakan, karena itu tadi di awal bahwa suara dan mata itu suatu kesatuan. Jadi itu ketika digabungkan jadi lebih baik lagi. Nah, ini teknik zigzag. Kita perhatikan. Kita harus zigzag sampai ke arah dimana bukan titik buta sapi. Titik buta sapi itu berada di tulang pelvisnya, di pinggulnya. Jadi pinggul itu bagian gelapnya. Jadi kita harus keluar dari area gelap itu, kemudian melakukan zigzag. Agar apa? Agar mata kanan dan mata kirinya sapi ketemu, kontak dengan kita. Jadi kita juga harus melihat sapinya. Jadi terus kontak, kemudian mungkin juga bersuara agar dia mau maju. Tapi bersuaranya harus pelan, jangan melakukan suara yang tinggi atau berteriak sehingga dia tidak merasa nyaman. Nah, ini teknik ketika kita akan mengeluarkan hewan. Jadi kita harus bergerak dari arah pinggir, kemudian kita menuju arah yang berlawanan dari pagar. Baru kemudian kita menggiring dengan teknik zigzag. Nah, ini teknik zigzag sampai nanti sapinya keluar. Nah, ini teknik zigzagnya. Jadi usahakan sama waktu. Jadi hewan itu
bisa juga memprediksi kapan waktunya dia keluar, kapan waktunya dia masuk. Jadi disamakan waktunya, samakan kecepatan langkah kita juga. Stimulus juga boleh dengan suara tadi, atau kita bisa juga menggunakan tongkat atau benda apapun yang mudah terlihat pergerakannya melambai kepada sapi. Nah, kalau teknik pergerakan di dalam kandang, jadi bagaimana pergerakan ketika sapi itu tidak bisa belok patah ya, jadi dia berbentuk seperti lingkaran. Jadi karena kita tahu posisi sapi itu bergerak melingkar atau bulat seperti ini, kita harus mengikuti juga. Mengikuti biar apa? Biar antara kita dan sapi itu ada kesamaan dalam pergerakan langkahnya, entah mau ke kanan atau ke kiri atau ke belakang, ke depan. Nah, yang di sini ketika sapi berada di posisi yang lebih dekat pada pintu keluar. Jadi kita usahakan ketika masuk arahkan ke pojok, terus kita arahkan terus, dia menyusuri sisi pinggir. Nah, di sini sapi atau hewan akan secara otomatis dia akan keluar, karena dia merasa bahwa ketika dia di pojokan, jadi dianya harus mencari jalan keluar. Nah, itu tetapi harus tetap dalam posisi di pinggir. Di pinggir kenapa? Agar mempermudah kita mengendalikannya. Jadi itu dilakukan secara pelan-pelan, jangan menyebabkan hewan terkejut. Oke, di sini bagaimana kalau kita mau memindahkan hewannya. Jadi zigzag terus, arahkan selalu ke arah pojokan. Setelah sampai pojok baru terus bergerak. Jadi intinya adalah ke arah pojok dan pinggir, jangan berada posisi pas di tengah. Itu ya. Nah, ini kemudian ketika sampai, kalau ada yang nakal masih di tengah, posisikan arah kita bergerak, kemudian arah mata kita itu sesuai nanti dengan arah mereka berjalan. Nah, ini ketika berada di ini ya, di jalannya, jalan menuju kandangnya, itu biasanya ada gate antara ladang penggembalaan sama kandang. Ini posisikan kita terlihat dulu oleh matanya dari depan, kemudian kita mengambil alih posisi, kemudian kita bergerak. Ingat, perhatikan titik buta. Di titik buta jangan sampai kita berada melewati titik buta. Jadi kita usahakan terus kontak dengan mata sambil kita bergerak ke depan. Jadi hewan harus lihat dulu kita, kemudian kita memindahkan posisi ke belakang badannya, tapi usahakan jangan sampai ke titik buta. Jadi nanti dianya tidak nyaman, dia tetap melihat kita, kemudian maju ke depan. Nah, ini pergerakannya. Jadi kalau kita manusia bergerak dari belakang ke depan, itu berbeda dengan kita bergerak dari depan ke belakang dari hewan sapi tersebut. Jadi pergerakan hati-hati, ada yang dia berjalan pelan atau dia membalik. Jadi perhatikan. Jadi kalau kita dari belakang itu dia berjalan, ketika dia berjalan kita harus pelan,
semakin pelan, kemudian kita balik arah. Jadi agar dianya terus bergerak. Nah, kalau kita dari depan, usahakan kita bergerak lebih cepat ketika berbeda dengan ketika kita dari belakang. Kalau dari depan harus agak lebih cepat, kemudian sampai mendekati titik buta, pelan, kemudian berhenti, kemudian arahkan dia maju, seperti itu ya. Jadi ini perhatikan, di area ini dibagi 3 bagian. Jadi kalau di bagian kepala, di bagian toraks, bagian dada, sama di bagian belakang koksegel ke arah belakang, itu kita perhatikan pembagiannya. Ya, ini kalau zigzag kawanan, jadi usahakan kita bergerak terlihat kawanan paling kanan dan paling kiri, paling ujung. Kenapa? Ketika hewan itu bergerak bergerombol, dia bisa memberikan informasi. Jadi memberikan informasi bahwa ada kita di belakang yang menginginkan mereka bergerak ke depan. Nah, ini teknik ketika pergerakan distal. Jadi posisikan di belakang, perhatiin area buta, kemudian maju ke depan, mundur kembali, kemudian arahkan ke depan. Ketika mereka stop, berhenti. Ketika mereka bergerak, lanjutkan kembali. Seperti itu. Jadi mereka nanti terbiasa. Oke, selesai.